Terima kasih Anda masih di Anju Sore bersama saya Camar Haenda. Jalan tol yang mengarah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Ya, untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya, pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya, komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya, Oke, harapannya seperti apa? kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol. Karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Nah, itu dari mana Mbak pengalaman tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah, itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya, ini macet terparah seperti apa yang Mbak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan simak bersama pernyataan dari Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tahun 2025 ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Itu keterangan dari saya. Terima kasih. Silakan, Mas Febri. Ya teman-teman, perlu kita sampaikan, kita perlu pertebal lagi ya, sampaikan kepada publik bahwa uang 400 juta tadi berdasarkan fakta persidangan. Pertama, Saudara Wahyu menyampaikan tidak mengetahui sumber dana tersebut dari mana. Kedua, saya menanyakan, saya menyesuaikan dengan putusan 28 tahun 2020 bahwa di dalam petikan putusan dalam pertimbangan uang 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Dan saudara saksi mengiyakan. Artinya apa? Suap tidak ada buktinya. 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Kemudian yang menjadi aneh adalah tiba-tiba ada pertanyaan yang saya baca BAP ya, ini BAP dari 2020 dan BAP 2025 hampir semuanya sama. Artinya apa? Ini daur ulang. Kemudian ada satu pertanyaan itu juga pun yang saya menanyakan bahwa dia hanya mendengar bahwa saudara Doni dan saudara Saiful merubah keterangannya. Saya menanyakan merubah itu dalam kaitannya apakah dia diperiksa yang pertama kali atau yang kedua kali. Saudara saksi juga pun ragu-ragu. Artinya apa teman-teman? Ini membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik. Kasus ini adalah muatannya politik. Kasus yang didaur ulang. Yang pertanyaannya ini sudah pernah diuji. Dan BAP-nya sama seperti 2020. Hanya satu pertanyaan saja itu yang terkait dengan mendengar. Dan itu juga pun tidak ada bukti yang lainnya. Saya menanyakan, ada nggak CCTV bukti untuk mendukung? Tidak ada. Ada nggak keterangan saksi dan lain? Tidak ada. Jadi ya sidang hari ini membuktikan bahwa kasus ini dipaksakan. Dan ini ada politisasi hukum, dan ini adalah politisasi politik dan hukum karena kasus ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Itu saja dari saya, mungkin Mas Febri atau... Ya, terima kasih. Pertama, kita semua bersyukur ya, sampai dengan sekitar pukul 6 sore ini sidang selesai dengan baik. Jadi kita bersyukur dan wajar kalau kami kemudian sampaikan terima kasih dan apresiasi pada majelis hakim yang memimpin sidang dengan cukup baik. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ini persidangan pertama untuk pembuktian
untuk masuk pada pengujian perkara pokoknya. Ada banyak hal yang positif yang kami catat hari ini, namun kami juga perlu mengingatkan pada kita semua bahwa kalau ini sebuah perjalanan, ini baru langkah-langkah awal dari sebuah perjalanan yang pasti tidak pendek. Kita butuh perjalanan yang cukup panjang, butuh energi yang banyak dan nafas panjang. Karena itulah setiap persidangan kami akan meneliti, melihat secara detail satu persatu apakah keterangan saksi yang ada di BAP itu betul-betul fakta. Kalau keterangan itu fakta, tentu dia bisa diuji dengan fakta yang lain dan bukti yang lain. Kalau itu fakta, maka kita bisa menerima. Tapi kalau fakta itu kemudian dicampur adukan dengan opini, dengan pendapat, apalagi dengan asumsi, tentu saja proses peradilan kita seharusnya mengabaikan hal-hal yang bersifat asumsi dari saksi-saksi. Karena itulah kalau tadi kita simak baik-baik, kami melihat secara sedetail mungkin mana yang sebenarnya fakta, mana yang sebenarnya asumsi. Dan kita lihat para saksi tadi juga mengakui secara terbuka kalau ini fakta, kalau ini asumsi. Apa yang bisa disimpulkan dari fakta terkait dengan peran dari Pak Hasto Kristianto? Dari fakta yang bisa kita simpulkan, peran Pak Hasto adalah peran sebagai sekjen PDI Perjuangan yang dilakukan secara sah dan bukan hal yang melawan hukum. Apa itu? Yang pertama terkait dengan pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung yang putusannya putusan 57, dan ada putusannya yang secara konkret sebenarnya menyebutkan seperti yang tadi disampaikan. Dan yang kedua, menyurati KPU. Jadi menyurati KPU itu bukan untuk pribadi orang tertentu, bukan. Tadi saksi Wahyu juga mengatakan itu kepentingan peserta pemilu, yaitu partai politik. Jadi PDIP menyurati KPU itu adalah dalam konteks bukan kepentingan pribadi, melainkan kalau kita lihat buktinya tadi adalah perihalnya adalah untuk meminta KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan untuk meminta KPU melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Itu perbuatan yang sah. Kalau perbuatan yang seperti ini kemudian ditarik-tarik ke pidana, lalu apa gunanya konstitusi yang memberikan hak pada setiap orang, organisasi atau bahkan partai politik untuk mengajukan upaya hukum? Ini hak konstitusional yang dijalankan, upaya yang sah secara hukum. Dan kalau kita lihat lagi terkait dengan peristiwa suapnya, tegas sekali dikatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung atau yang dimiliki oleh saudara Wahyu terkait dengan sumber dana itu dari Pak Hasto. Bahkan ditegaskan tadi ada asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat yang tidak didasarkan fakta-fakta yang kuat. Dan juga tentu saja proses persidangan hari ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari proses yang berjalan tahun 2019, tahun 2020 terhadap 3 orang terdakwa, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan juga Saiful Bahri. Karena ini adalah satu kesatuan. Tidak mungkin dalam satu perkara besar kemudian ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau ada pertentangan, itu menjadi salah satu alasan untuk upaya hukum luar biasa. Artinya seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara satu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan perkara lainnya. Dan satu poin lagi, ini sekaligus sebagai edukasi pada publik, karena melalui teman-teman wartawan yang biasa meliput di pengadilan, kita betul-betul, kalau tadi harus memisahkan antara fakta dengan opini atau dengan asumsi, ada satu hal lagi yang juga penting. Di hukum itu dikenal dengan testimonium de auditu, atau dalam bahasa sehari-harinya kabar burung. Testimonium de auditu atau kabar burung, atau ketika seseorang itu mendengar dari orang lain, itu tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam hukum acara pidana kita. Jadi jangan sampai
hal-hal seperti kabar burung atau testimonium de auditu itu kemudian diolah sedemikian rupa untuk menuduh orang-orang tertentu. Apa yang disampaikan oleh Saudara Wahyu tadi sebagai saksi terkait dia mendengar ada orang lain yang berbicara, itu masuk kategori testimonium de auditu menurut kami. Dan seharusnya itu tidak bisa digunakan. Itu saja, terima kasih. Satu lagi saya kira ya yang penting untuk kita lihat ya dari fakta persidangan ini soal permintaan uang ya. Meskipun sudah jelas tadi dikatakan oleh Saudara Wahyu bagaimana sikap dari KPU terhadap judicial review dan juga terhadap fatwa Mahkamah Agung. Ketika itu sudah selesai dibicarakan dan dianggap itu tidak mungkin ada perubahan, ya, tetapi malah justru Saudara Wahyu tetap berbicara dan terus-menerus berkomunikasi yang kemudian ujungnya adalah minta uang. Nah, yang kami khawatir, kami duga mestinya ini yang didalami sebenarnya oleh pihak KPK. Bahwa ini ada pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara. Ya. Tetapi malah justru sekarang ketika pemerasan itu dilakukan, hasilnya justru orang lain yang didakwa atau didakwakan itu ada satu penerimaan dia juga dari Domingus Mandacanu ya, dari Gubernur Papua Barat. Artinya apa? Ini kelakuannya ini, ya, itu. KPK tidak pernah periksa. Akan tetapi sayangnya terhadap penerimaan ini hanya kita baca di putusan pengadilan. Orang yang memberikan uang itu tidak pernah diperiksa dan tidak dihadirkan di pengadilan. Nah ini apa? Ya, ini adalah tanda-tandanya bahwa memang perkara ini adalah perkara bukan tebang pilih, dipilih untuk ditebang. Ya. Jadi hanya orang tertentu yang dipilih kemudian ditebang. Nah inilah yang terjadi sekarang. Itu yang harus kita sesalkan. Apalagi kalau saudara-saudara dari awal tadi saksi yang dihadirkan ini bicara diperiksa untuk obstruction of justice. Tetapi tidak ada pengetahuan mereka dan tidak ada relevansi keterangan mereka dengan obstruction of justice. Ini betul-betul rekayasa, ya, rekayasa politik untuk menghukum Pak Hasto. Ini yang kita sesalkan. Saya kira begitu, terima kasih. Ya, cukup ya. Sorry, satu tambahan. Nanti Pak Hasto duluan. Biar Pak Hasto jalan dulu. Ya, saya harus duluan ya. Oke, iya. Ya, silakan. Bung Febri, silakan. Sampaikan. Satu aja ya. Jadi teman-teman tadi ada satu fakta yang penting juga dari keterangan Pak Arief Budiman ya, mantan ketua KPU, bahwa Harun Masiku pernah menemui beliau. Dan ketika Harun Masiku menemui beliau, tadi satu fakta terungkap bahwa Harun Masiku jalan sendiri. Karena dikonfirmasi oleh PH, pertemuan dengan Harun Masiku sama sekali tidak menyebut bahwa ia disuruh terdakwa sudah. Kita ke informasi lain, pemirsa. MNC Peduli mendukung Universitas Prasetya Mulia menyelenggarakan kegiatan sosial fun run di area Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh setiap tanggal 7 April. Ratusan peserta Social Fun Run yang digelar Universitas Prasetya Mulia dan didukung MNC Peduli sangat antusias mengawali lari maraton sejauh 5 km di area Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Acara bertajuk Miles for Miracles ini mengajak ratusan peserta untuk berlari menjaga kesehatan sambil berdonasi yang akan disalurkan kepada yayasan yang memberikan perawatan kepada pasien kanker dan keluarga menengah ke bawah.
menggalang-galang dana untuk anak-anak yang membutuhkan di Rachel House yang sedang menderita kanker. Saya sangat senang atas antusias yang luar biasa sekali dari para pelari yang langkah mereka dapat disalurkan ke dana untuk anak-anak di Rachel House. Hasil dari acara Miles for Miracle ini didedikasikan untuk membantu pelayanan anak-anak di Rachel House. Mereka yang hidup dengan kanker dan HIV dan berasal dari keluarga prasejahtera. Kami sangat berterima kasih atas acara di tahun ini dan kami berharap agar semakin banyak anak-anak yang bisa terbantu dan didampingi untuk berjuang melawan penyakit serius yang mereka derita. Pada kesempatan ini, MNC Peduli juga turut menyerahkan bantuan secara simbolis berupa ratusan ribu masker untuk digunakan para pejuang kanker dan masyarakat umum dalam melindungi diri dari penyakit dan polusi. Ini merupakan kontribusi daripada MNC Peduli dalam memperingati Hari Kesehatan Dunia. Dan kita juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para peserta yang sangat antusias. Hasil daripada penggalangan dana ini akan kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita para pejuang kanker. Mengapresiasi kegiatan ini yang udah perhatian sama dunia kesehatan Indonesia, khususnya di bulan April ini karena ada Hari Kesehatan Dunia. Selain lari sambil berdonasi, para peserta juga mendapatkan edukasi melalui talk show kesehatan yang disampaikan oleh para ahli dan ikut serta dalam kegiatan senam Zumba sebagai penutup acara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Richard, iNews melaporkan.